Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita mau membahas soal kasus 2, bagaimana penggunaan algoritma a priori dalam menghasilkan pengetahuan yang berbentuk rule asosiasi dari data yang tersimpan di dalam database. Namun sebelum kita bahas kasus yang kemarin, dijelaskan dulu algoritma daripada a priori. Algoritma a priori, seperti yang kita jelaskan kemarin, ada 2 tahapan. Tahapan pertama adalah menemukan frequent item set, di mana yang dimaksud dengan frequent item set tersebut adalah item atau kumpulan item yang mempunyai nilai support besar sama dengan minimum support. Jadi inilah langkah pertama. Nah, untuk menemukan frequent item set ini, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah subset dari sebuah frequent item set merupakan frequent item set. Contoh, jika AB frequent, maka A frequent, B juga frequent. Itu catatan pertama di dalam menemukan frequent item set. Kemudian, proses untuk menemukan frequent item set dimulai dari satu item set sampai dengan K item set. Jadi, menemukan frequent item set, kita mulai dari satu item sampai dengan K item set. Tidak ada batasannya sampai 2, 3, 4, atau 5. Tapi dia adalah sampai dengan K item set. Jumlah K-nya nanti tergantung data yang kita gunakan. Pada kasus kita kemarin, itu K-nya sampai 2. Bagaimana dengan kasus kita yang kedua ini? Sampai berapa nanti K-nya? Nanti kita lihat pada proses menemukan frequent item set-nya. Setelah kita mendapatkan frequent item set, menggunakan frequent item set yang didapat pada langkah 1 untuk menghasilkan rule asosiasi. Jadi, untuk menemukan atau menentukan rule asosiasi yang akan terbentuk berdasarkan kepada frequent item set. Dimulai dari 2 item set. Ya, karena yang berelasi itu nanti adalah antara minimal dari satu item dengan item yang lainnya. Mulai dari 2 item set. Jadi kalau kita punya 4 item set, berarti kita mulai dari 2 item set, 3 item set, sampai dengan 4 item set. Baik, kita lihat soal kasus kita kemarin. Misalkan Bapak Ibu, bidang HRD itu sudah punya database mengenai keterampilan-keterampilan apa saja yang dimiliki oleh karyawan yang ada. Pada kasus kita ini, karyawan A, dia punya keterampilan 1, 3, dan 4. Karyawan B, dia punya keterampilan 2, 3, dan 5. Karyawan C, dia punya keterampilan 1, 2, 3, dan 5. Dan karyawan D, dia punya keterampilan 2 dan keterampilan 5. Dari database keterampilan karyawan yang Bapak Ibu miliki ini, kita mau lihat, kita mau tahu pengetahuan apa yang terkandung di dalamnya, yang mana pengetahuan yang kita maksud di sini adalah pengetahuan rule asosiasi. Sehingga melalui pengetahuan yang didapat, nanti Bapak Ibu bisa tahu keterampilan-keterampilan apa saja yang bisa dikembangkan untuk karyawan yang ada berdasarkan karakteristik atau pola dari keterampilan yang dimiliki oleh karyawan di perusahaan. Dan untuk menemukan rule asosiasinya, kita asumsikan di sini minimum supportnya adalah 50% dan minimum confidence-nya 50%. Jadi ini nanti diberikan oleh pihak HRD atau pihak sumber daya manusia. Minimum ini karena nilai minimum support dan minimum confidence diberikan oleh domain expert.
Dan pada contoh ini, kita misalkan adalah 50% dan minimum confidence 50%. Baik, kita mulai langkah yang pertama, menemukan frequent item set. Oke, kita mulai dengan satu item. Oke, kalau kita lihat, keterampilan yang ada itu sebanyak 5 keterampilan. K1, K2, K3, K4, dan K5. Oke, item-itemnya ada 5, K1 sampai dengan K5. K1, kita lihat nilai supportnya. K1 ada sebanyak 2 karyawan, yaitu A dan C. Jadi nilai supportnya adalah 2 bagi dengan 4 kali 100% sama dengan 50%. K2, karyawan B, karyawan C, 2. Berarti 2 per 4, juga 50%. K3, karyawan A, karyawan B, karyawan C, ada 3, berarti 3 per 4 kali 100%. K4, 1, berarti 1 per 4 kali dengan 100% sama dengan 25%. K5, 1, 2, 3. 3 per 4 kali 100% sama dengan 75%. Sehingga didapatlah nilai support untuk masing-masing item. K1 50%, K2 75%, K3 75%, K4 25%, dan K5 25%. Nilai support yang ada kita bandingkan dengan minimum support. Di teorinya, yang dikatakan frequent itu adalah yang mempunyai support besar sama dengan minimum support. Minimum support kita tadi adalah 50%. Maka yang lebih besar dari 50% atau besar sama dengan 50% tersebut adalah K1, K2, K3, dan K5. Maka yang frequent adalah K1, K2, K3, dan K5. Berarti ada 4 item yang frequent. Karena ada 4 yang frequent, maka proses menemukan frequent item setnya dapat dilanjutkan untuk 2 item set. Untuk 2 item set, kita lihat kombinasinya. Kombinasi adalah K1, K2, K1, K3, K1, K5, K2, K3, K2, K5, K3, K5. Berarti ada 6 kombinasi 2 item setnya. Kemudian kita hitung nilai supportnya. K1, K2 sama dengan 25%. Berarti K1 union K2 ada 1 karyawan yang mempunyai, kemudian bagi dengan N, bagi dengan 4 kali 100%. Sehingga didapatlah nilai supportnya. K1, K2 25%, K1, K3 50%, dan seterusnya K3, K5 50%. Berarti di sini yang frekuent itu ada K1, K3, K2, K3, K2, K5, K3, K5. 4 pasangan, 4 kombinasi yang frekuent. Kombinasinya 4. Kalau itemnya kita lihat, itemnya berarti K1, K3, K2, K5. Saya ulang, K1, K3, K2, K5. Berarti itemnya ada 4. Ya, itemnya ada 4. Karena sampai dengan 2 item set ini, itemnya masih ada 4. Berarti proses menemukan frequent item setnya dapat kita lanjutkan untuk 3 item set. Kita lihat bagaimana kombinasi untuk 3 item setnya. Berarti kombinasinya adalah K1, K2, K3, K1, K2, K5, K1, K3, K5, K2, K3, K5. Berarti ada 4 kombinasi untuk 3 item setnya. Kita lihat nilai supportnya. Support K1, K2, K3. K1 union K2 union K3 itu ada 1. Bagi dengan 4
berarti 25%. Kemudian K1, K2, K5, 25%. K1, K3, K5, 25%. K2, K3, K5, 50%. Dan kita lihat dari hasil nilai supportnya yang frekuen untuk 3 item tersebut hanya K2, K3, dan K5. Jadi sampai dengan 3 item set ini yang frekuen itu hanya 3 item, K2, K3, K4. Ya, karena tinggal 3 item set, maka prosesnya tidak bisa kita lanjutkan untuk yang 4 item set. Berarti sampai di sini proses menemukan frekuen item setnya sudah selesai. Ya, berarti tahap 1 sudah selesai. Oke, kita masuk ke tahap kedua di algoritmanya. Menggunakan frekuen item set untuk menghasilkan rule asosiasi mulai dari 2 item set. Oke, 2 item set tadi yang frekuen itu adalah K1, K3. K1, K3. Maka rule-nya adalah karyawan kita mempunyai keterampilan 1 dan dia juga mempunyai keterampilan 3. Atau sebaliknya, punya keterampilan 3, punya keterampilan 1. Begitu juga 2 untuk K2, K3. Begitu juga untuk K2, K5, dan K3, K5. Nanti nilai supportnya tadi sudah kita hitung. K1, K3 itu tadi dia punya support 50%. K2, K3 supportnya juga 50%. K2, K5 juga 50%. K3, K5 juga 50%. Oke. Nanti untuk nilai confidence-nya, Bapak Ibu bisa lihat atau sesuaikan dengan nilai yang didapat di WK. Kemudian untuk 3 item set. 3 item set tadi dia adalah K2, 3, 5. K2, K3, K5. Berarti nanti rule-nya adalah K2, K3, K5. Sebaliknya ya K3, K5, K2. Keterampilan 3, 2, 5. Keterampilan 2, 5, 3. Keterampilan 5, 2, 3. Keterampilan K2, K3, dan K5. Berarti ada 14 pengetahuan yang didapat dari database keterampilan karyawan yang kita berikan di awal. Ini artinya karyawan kita kalau dia punya keterampilan K2, dia juga punya keterampilan K3 dan K5. Oke, punya keterampilan 3, punya keterampilan 5, dia juga punya keterampilan 2. Berarti Bapak Ibu sudah punya pengetahuan ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan ya atau menyiapkan keterampilan-keterampilan apa yang harus diberikan kepada karyawannya. Jadi kalau karyawannya punya keterampilan K2, maka kita berikan nanti dia keterampilan K3 dan K5. Begitu juga kalau dia punya keterampilan 3, kita berikan dia keterampilan 2 dan juga keterampilan 5. Jadi dari hasil ini ada sebanyak 14 rule asosiasi yang didapat. Oke. Kemudian hasil ini kita implementasikan dengan WK. Oke. Sekarang kita implementasikan dengan WK. Oke. Ini dengan WK kita implementasikan. Saya asumsikan kita sudah menyiapkan datanya dalam bentuk CSV seperti kasus pertama kemarin. Oke, ini kita coba Explorer. Ini datanya sudah saya siapkan. Kemudian saya open file. Datanya kemarin adalah dalam bentuk CSV. Dalam bentuk CSV. Dan kemarin saya punya data di D. Data rektor. Data rektor. Saya simpan namanya kemarin adalah data testing 1 CSV. Oke. Associate. A priori. Kemudian nilainya, nilai lower bound minimum supportnya adalah 0,5. Nilai dari main metricnya adalah 0,5. Oke. Oke. Kemudian saya start. Kemudian di sini hanya 10. Ya, hanya 10. Karena di nilai bawaan daripada WK tersebut dia hanya menampilkan 10 rule. Padahal tadi
secara teori ada 14 rule. Oleh karenanya ini bisa kita set di number of rules ini. Kita misalkan 15. 15, oke. Kita lihat hasilnya. Nah, dia akan menghasilkan 14 rule, ya. 14 rule. Jadi inilah rule-rule yang interesting, rule-rule yang menarik yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan di perusahaan. Sehingga nanti perusahaan Bapak Ibu bisa berkembang karena kita sudah tahu pengetahuan-pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang karyawan. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan mengenai kasus 2 yang kita berikan kemarin. Saya harapkan Bapak Ibu bisa paham, ya, karena kalau menggunakan software, berapapun data nanti dia mudah. Kita tinggal masukkan datanya ke CSP, kemudian gunakan WK sesuai dengan step-step yang ada, maka rule ini akan keluar secara otomatis melalui sistem WK. Tapi bagaimanapun, kita tidak hanya, Bapak Ibu tidak hanya bisa menggunakan software, tapi analisis algoritmanya harus dipahami. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan singkat mengenai kasus kita kemarin. Mudah-mudahan bisa dipahami bagi Bapak Ibu sekalian untuk tahu bagaimana algoritma a priori bisa digunakan untuk menghasilkan pengetahuan yang bentuknya rule asosiasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.